Bagaimana caranya kita bisa murah gitu loh. Kalau ini kan 500 dan kalau garam ini semua petani yang punya sapi pasti punya garam. Coba Pak dimasukkan. Berarti kalau seperti ini kandungan garamnya sudah cukup. Jadi dia mungkin Pak saya difoto sih Pak. Begitu ya. Dia moto sampean. Karena aku GR. Ya, kalau terus berarti bibit gabah yang panjenengan punyai itu baru kita tes. Nah, bibit ini dari manapun juga harus kita tes pakai ini. Atau panjenengan beli bibit dari suatu perusahaan yang katanya sudah bagus dan lain-lain. Yang sudah pakai label, yang sudah pakai apa? 99%. Semuanya, baik bibitnya sendiri maupun bibit yang beli tetap pakai uji bernas. Uji candra juga enggak boleh. Enggak boleh kalau bibit candra. Kita ambil sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti yang mendelep adalah bibit bernas. Kalau enggak mendelep di KPK namanya bibit candra. Bibit samat. Nah, ini. Apakah yang mengapung ini mesti kopong? Belum tentu. Separuh. Ini bisa di. Tapi kan ini yang bisa dipakai yang bisa dipakai adalah yang tenggelam. Coba lihat ini, Pak. Teman pegang. Atas tegak. Atas kan, tapi dia mengapung. Kenapa? Karena walaupun atas dia mengapung karena di dalamnya ini masih ada rongga udara. Nah, rongga udara itu tidak boleh. Sebab dikemungkinkan, dikhawatirkan ini rongga udara itu diisi oleh patogen. Sehingga nantinya dikhawatirkan dia tidak hidup sehat. Atas kan Pak, sebenarnya. Nah ini kalau di petani biasanya hanya pakai air biasa. Dan kalau pakai air biasa ini tenggelam Pak, yang panjenengan pegang itu tenggelam. Sehingga bibit yang digunakan masih kurang bagus. Nah kalau sudah jelas seperti ini dibuang. Disaring sampai habis benar. Nah, kalau sudah diambil sampai habis, diaduk lagi mungkin masih ada yang sisa. Nah, ini ya. Kemudian yang ke atas diambil lagi, sehingga sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, yang tenggelam ini dicuci bersih dengan air, dibilas berkali-kali, sehingga tidak mengandung garam. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau masih ada rasa garamnya? Kalau ada garamnya, dikhawatirkan nanti titik tumbuh yang akan keluar kena NaCl-nya. Itu mempengaruhi pertumbuhan dia. Ya, ini dikhawatirkan. Tapi sebenarnya kalau kena garam itu sebenarnya enggak juga. Tapi daripada ragu dan lain-lain, lebih baik bersih kemudian dicuci bersih. Setelah dicuci bersih dengan air berkali-kali, Pak. Kemudian direndam 2 hari 2 malam. Pak, payah Pak? Enggak. Direndam 2 hari 2 malam. Nah, kenapa kok 2 hari 2 malam? Sementara kadang-kadang di petani itu hanya 1 malam. Nah, 2 malam ini diharapkan semua air H2O-nya itu masuk ke dalam biji gabah. Yang disebut proses imbibisi. Kalau sudah semuanya masuk, air itu kemudian ditiriskan, diperam 1 hari 1 malam. Peram di apa, Pak? Diperam itu ditiriskan, dimasukkan di dalam sak atau goni, ditalani rapat, digantung. Itu namanya diperam. Nah, diperam itu pun tidak boleh terlalu lama. Memeramnya hanya 24 jam paling lama. Sehingga nanti setelah 24 jam titik tumbuh ini akan keluar putih begitu, Pak. Di sini. Nah, kalau sampai 2 hari, bakal akar ini sudah menjadi akar. Sehingga nanti sulit panjenengan mau melakukan pembuatan persemaian. Nah, setelah diperam 1 hari 1 malam, bibit ini sudah siap disemai. Nah, untuk mempersiapkan tempat persemaian, Bapak, bisa pakai nampan seperti ini, bisa pakai tampa, bisa pakai wadah berkat, apapun boleh. Begitu ya, boleh. Ini hanya prinsip. Yang prinsip adalah bahwa paling tidak ada daun pisang. Daun pisang ini untuk menjaga kelembapan. Andai terlalu panas, andai terlalu
banyak air, ini menjadi saringannya. Nah, kemudian yang kedua prinsip untuk media ini adalah tanah pekarangan dengan kompos dengan perbandingan 1:1. Tidak boleh tanah sawah. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kalau tanah sawah terlalu liat sehingga ketika kita mengambil akarnya ini putus. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh putus. Kompos sama tanah pekarangan. Satu pekarangan. Ya, 1:1. Setelah media ini dipersiapkan, Bapak. Setelah media ini dipersiapkan, bibit yang sudah diuji bernah seperti ini dan sudah diperam, ini ditabur di atasnya. Dan satu nampan seluas ini hanya membutuhkan 3 sendok saja. Sendok makan, sendok obat. Sendok makan, bukan sendok teh ya. Nanti sendok teh atau sendok obat, bukan. Kira-kira berapa biji itu? Nah, untuk 3 sendok itu plus minus ada 1.500 biji. Oke, Bapak. Kan dikit. 1.500 biji itu 3 sendok. Nah, ditabur seperti ini saja. Jadi enggak usah pakai ditata ya, Pak ya. Kadang ada mereka memprediksikan bahwa penaburan ini dipotong sehingga mempersulit mereka di dalam. Bahan usul. Betul itu bagian nabung. 3 sendok kerapatannya itu sudah cukup, Pak. Artinya ada 1.500 bibit yang ada di nampan dengan ukuran seperti ini. Makin kecil nampannya, bibitnya juga makin sedikit. Kalau sudah seperti ini, ya, kemudian ditutup lagi dengan sisa kompos. Tutup sehingga ini tidak kelihatan. Tapi cuma kompos tak yang pakai nutup ya? Boleh kompos tak, boleh sisa dengan Tanah. yang ada tanahnya. Boleh. Kompos tak juga boleh. Itu nggak bisa ditutupi kemul, nggak bisa. Ini kemulnya beda ini. Nggak usah pakai air. Tidak pakai air. Nah, kalau sudah tertutup rapat, ini disemprot. Kebetulan tadi saya tidak bisa bawa semprotannya karena terlalu besar. Semprot air. Semprotan burung. Ya, burung boleh. Tapi yang semprotan 2 liter itu loh, Pak. Iya. Nah, itu disemprot sampai benar-benar basah. Kalau kurang air, ini pertumbuhan akan lama. Kalau terlalu basah, nanti akan berjamur dan mati. Ya wes, teles-teles nemen ojok tapi kering-kering nemen ya. Nah, nyemek-nyemek. Yang di belakang kok suka nyemek-nyemek. Kemudian disiram pagi sore, 3 hari tumbuh, Pak. 3 hari itu sudah tumbuh. Nah, pada ketika 3 hari itulah kita hitung dia berumur 1 hari. Ya. Sehingga ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Ini umur 5 hari, Pak. Dan ini rencana kita tanam umur 7 hari. Berarti besok lusa itu harus sudah siap. Nah, bagaimana tentang persiapan di lahan? Mungkin besok diceritakan. Setidaknya hari ini Maju. oh gitu ya. Artis kita.